Saya kemarin itu nanggui, pertama orang jalan itu pakai pakaian putih semua di atas air. Saya kejar, dikirain saya sama juga orang ngejaring kan. Akhir kemudian saya kejar terus, dia nyampe pas barang yang gelap itu, dia menghilang. Korban di sini udah puluhan ya? Bukan puluhan lagi, itu udah istilahnya enggak kehitung. Itu lagi tahun 97 aja sekali korban di sini orang 9. Mancing nyangkut, dia diambil pancingnya, nggak nongol lagi. Waktu itu sampai angkatan laut juga terjun semua di danau ini, tapi nggak ketemu pengawal di danau ini, sekelilingnya danau ini. Kalau giliran dia lagi keliling itu membawanya perahu. Perahu itu bukan kayu, bukan besi, emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kembali saya di sini Yudi menjumpai Anda tentunya masih di channel Malam Mencekam yang akan mengisahkan cerita-cerita yang horor dan mencekam. Sobat, kali ini ceritanya benar-benar sangat menegangkan. Nah, cerita ini masih dikawal oleh Mang Ei yang ada di TKP bersama seorang narasumber yang akan menceritakan kisahnya kepada kita semua. Bagaimana keseruannya, bagaimana mencekamnya. Kita langsung menuju TKP bersama Mang Ei dan narasumber. Monggo Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, kembali saya Mang Ei dan tim masih berada di Kabupaten Cirebon, yaitu di satu waduk yang diberi nama Setu Patok. Nah, di sini konon kabarnya menurut warga sekitar sudah menjadi legenda munculnya makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk gaib yang hadir atau menampakkan di tengah-tengah waduk Setu Patok ini. Banyak cerita yang berkembang di masyarakat sini. Untuk meyakinkan cerita itu sudah hadir bersama kami Pak Suwanda. Beliau adalah warga yang tinggal di daerah Setu Patok ini. Assalamualaikum Pak Suwanda. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Usia berapa nih sekarang Pak? 52. Sudah 52 ya. Berarti dari lahir tinggal di sini Pak? Iya. Sudah ada di sini ya. Udah. Pak, ini Setu Patok ini didirikan oleh siapa Pak dulunya? Iya, yang jelas zaman Belanda. Zaman Belanda. Oke. Iya. Baik, Sobat MM, Pak Suwanda ini mengalami hal-hal mistis ketika beliau sedang menjaring ikan di waduk Setu Patok ini. Bagaimana mencekamnya, beliau akan menceritakan kepada kita. Silakan Pak Suwanda, ceritakan dari tahun berapa sampai tahun berapa kejadian-kejadian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai cari ikan atau usaha nafkah buat anak istri saya tahun 85. Nyampe tahun 87 itu belum nanggui hal-hal yang tersebut itu. Tapi mulai tahun 88 itu saya cari ikan malam, mulai jam 1:30 mulai kita terjun ke danau ini. Akhir kemudian nyampe di situ, saya baru mulai udah sekitar dari pinggir sampai ke tengah itu sekitar 100 meter. Menampakkan air itu menyala, itu bersinar maksudnya. Tuh. Nah, waktu itu saya mau diambil apa tidak, meragukan. Cuman tekad saya lagi
buat nafkah kanggo anak istri saya. Jadi saya terpaksa diambil itu yang namanya ikan mujair, itu berlompat-lompat seperti kita anak kecil mainan air. Sampai itu saya udah kepala, maksa diambil nyampe ke pinggir. Loh, kita diangkat jaring satu pun nggak dapat. Nah, kok saya bilang kok ini apa ikan segitu banyaknya satu pun nggak ada yang kena di jaring, pada larinya kemana. Jadi saya waktu itu diam aja di pinggir. Pas sekitar 2 menit atau 3 menit itu ada ular segede bantal guling itu melilit di kaki saya. Jadi saya udah nggak bisa berusik, nggak bisa segala macam. Jadi saya, ya Allah, saya ini di sini nggak mau jahat, mau usaha kanggo nafkah anak istri saya, tolong lepas. Pas bilang begitu, sekitar sekian detik dia melolos. Jadi saya udah pulang. Waktu itu tahun depannya lagi itu kalau nggak salah, pasti atas getek lah kita lagi tidur, ada seperti kepala 2 itu yang pas di pinggir getek saya itu. Saya lagi waktu itu lagi belum tidur. Jadi saya bilang, ini apa? Kok ada kepala di atas air di samping getek saya tuh. Jadi ya udah biarin. Cuma saya bilang, tuh yuk jangan ganggu, saya ini lagi usaha di sini, nggak mau ganggu. Tolonglah pergi. Ini barangkali saya istilahnya cerita begini, saya tidak ya hal-hal yang asli saya yang menanggui sekian tahun saya usaha di sini tuh. Nah, kedua kali udah minimal tahun 90. Tahun 90 itu siang jam 4 saya waktu itu kejebur angin gak kira-kira besarnya. Saya lepas sama jangkar getek itu kan, renang nyampe ke pinggir. Nah, sekian hari itu tetangga yang meninggal di sebelah kidul gunung itu kan, tenggelam juga. Tuh, itu tahun 90. Tuh. Nah, kedua kalinya lagi saya itu lagi ngikat waring yang diisi ikan itu. Di belakang saya ada yang melihatin berdiri, orang itu pakaiannya hitam semua. Tuh. Pas adanya di belakang saya lagi ngikat itu, dia ngeliatin aja. Saya bilang, siapa? Udah gini hari masih ada orang kan. Begitu itu sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam. Tuh. Kan itu kan terang bulan. Pas saya tengok lagi, yang namanya juga barang kayak gitu sekejap mata kan menghilang. Itu. Tuh. Nah, tahun depannya lagi. Padahal ya dia juga itu. Itu udah jam 4. Jadi saya itu kayak ada yang menuntun. Pas kita di belakang, dia di depan. Tuh. Jadi saya ngikutin terus dia. Pas udah dekat ke rumah, menghilang. Saya udah mengalami begini. Waktu 89, saya anak udah banyak, usaha di sini nggak dapat terus. Orang-orang pada pulang semua. Saya jam 10 malam mulai kita ngebur, sore satu pun nggak ada yang dapat. Saya yuk, tolong bantu saya, minta 2 angkatan apa 3 angkatan. Nih anak saya besok takut nggak jajan. Saya di sini buat nafkah keluarga saya. Itu alhamdulillah 3 angkatan dapat 46 kilo udah pernah. Kalau waktu saat kita kepepet itu kita yang penting bilang di sini. Gitu. Insya Allah saya berkali-kali. Kalau saya usaha nggak kemana-mana, khusus di danau. Coba sampai punya anak 6. Tuh. Angkat jaring. Angkat jaring. Itu. Ngangkat jaring itu 3 angkatan sampai dapat 46 kilo. Tuh. Itu ikannya apa? Ikan nila, ikan mujair. Itu. Jadi kalau di sini kan banyak alatnya. Kalau seandainya kita nyudu dapatnya bosok. Yang seperti kalau di laut kita nyudu yang pakai baterai di batuk.
Kalau nganco dapatnya urang. Kan Oh, ada begitu. udang ya? Banyak. Mulai sekarang aja udah 2 tahun ini udah nggak ada udang sebab ada ikan belang itu, ikan apa namanya kan? Itu dimangsa semua sama itu. Ikan predator ya, Pak? Iya kali itu. Pokoknya kalau masih ada udang itu, kita usaha di danau ini enggak bingung lah, maksudnya gitu. Enggak bingung, setiap malamnya pokoknya 4 kilo, 5 kilo, sampai minimal 10 kilo. Itu. Kadang-kadang kalau sore nanggui kita hal-hal yang begini-begini itu, nyampe minimal udah pernah dapat 20 kilo, 25 kilo, kita ngangkat anco juga nyampe berat itu. Ini istilahnya yang selama ini kita yang dialami menanggui yang hal-hal yang di danau ini. Nah terus sekarang ini baru tahun kemarin itu, saya kemarin itu nanggui pertama orang jalan itu pakai pakaian putih semua di atas air, saya kejar. Tuh, coba manusia apa bangsa kayak gitu, dikirain saya sama juga orang ngejaring kan. Nah, akhir kemudian saya kejar terus dia nyampe pas barang yang gelap itu, dia menghilang. Nah tahun kemarin ya, tahun kemarin. Nah di sini lagi ada anak sekolah mandi kan, tuh lagi olahraga nggak nongol lagi, tenggelam. Nah, nggak lama lagi orang naik sepeda lagi tenggelam lagi. Tuh. Pas saya nanya sama kawan saya, pokoknya kalau di danau ini sampai kapanpun kalau nggak dikasih kepala kerbau itu terus menerus setiap tahun. Kalau orang-orang itu belum tahu kita tukang jaring berapa orang, ada 50 orang jumlahnya itu, barang yang menunggu di sini minta kepala kerbau itu belum ada yang tahu. Saya mau bilang sama kawan-kawan saya takut enggak percaya. Padahal buktinya setiap tahun dapat orang terus menerus. Tuh. Cuman saya enggak berani bilang sama kawan saya juga itu, takut enggak percaya. Kan zaman sekarang barang kayak gitu-gitu enggak percaya. Padahal saya udah nanya sama kawan saya sampai kapanpun kalau enggak dikasih kepala kerbau itu, sampai kapanpun pasti. Kalau di danau ini tuh, minta korban. Tuh, buktinya tahun kemarin ini nggak lama ini, belum 1 tahun, nggak ada yang naik sepeda ngebur, sepedanya ketemu, orangnya nggak ketemu udah mati. Tuh, tahun kemarin. Tuh, jadi kalau seandainya kita mau menceritakan semua yang hal-hal saya yang pernah dialami di sini, ya bisa dikatakan udah puluhan macam nanggui yang hal-hal itu yang di sini. Sejarahnya itu ya saya juga bisa dikatakan saya satu kurang paham sejarahnya. Kalau seandainya kita yang hal-hal nanggui masalah itu bentuknya 1 ular, kedua kali kepala, itu 2. Nah terus melihat kepala kerbau udah pernah. Apalagi istilahnya kepalanya itu ngelihat kerbau juga kita dari pinggir renang dari tengah nyampe ke pinggir udah berkali-kali, makanya di sini itu ya yang nunggu di sini terus terang aja itu mintanya ya kepala kerbau. Kalau nggak diganti dengan kepala kerbau ya nyampe terus-terusan itu buat korban yang di danau ini. Sampai saat ini belum pernah dikasih? Belum pernah, terus terang aja. Yang di sini tukang jaring segitu banyaknya belum tahu masalah cerita yang danau ini mintanya kepala kerbau. Saya mau ngomong begini-begini takut nggak percaya. Nah, begitu. Terus terang aja. Korban di sini udah puluhan ya? Bukan puluhan lagi, itu udah istilahnya nggak kehitung. Itu lagi tahun 97 aja sekali korban di sini orang 9. Pertama-tamanya orang Lampung pesantren di
mancing nyangkut, dia diambil pancingnya, nggak nongol lagi. Waktu itu sampai angkatan laut juga terjun semua di danau ini, tapi nggak ketemu. Sebagai angkatan laut juga nggak berani tenggelam, kita nyariin posisi ada di mana kan. Cuman pakai alat aja. Ketemunya sama siapa? Kita yang asli pribumi di sini, tukang jaring juga, diselemin. Akhirnya ketemu, adanya di posisi di steger itu. Di pinggir. Di tengah, cuman ada posisinya kan di steger itu kan kelam, jadi adanya pas di pinggir ininya. Kalau pakai dicari dengan angkatan laut itu, padahal pakai itu, pakai apa? Teropong. Iya, itu kan alat yang bisa menembus dengan air, tapi nggak bisa ketemu. Itu lagi tahun 87, lagi 97. Tuh. Jadi semua korban di sini rata-rata hilang, nggak diketemukan. Ketemu, jadi udah sekian hari baru ketemu. Itu cuman tahun kemarin aja anak kecil itu orang pen yang pakai sepeda itu cuman sekitar 4 jam baru ketemu. Gitu. Kalau yang udah pokoknya minimal 2 hari 3 hari baru ketemu. Itu pakai alat itu aja nggak bisa nembus tuh kalau di danau ini. Itu lagi tahun 97 terjadi itu. Nah terus di sebelah barat gunung itu orang nyebrang kali tuh ada lubang. Nah, di situ padahal nyebrang kali, padahal itu bukan sendirian, orang banyak. Dia kepleset di situ, nggak nongol lagi. Padahal air nggak dalam, cuma segini. Sampai sekarang nggak ketemu. Ketemu udah 2 hari baru ketemu. Tuh. Setiap tahun ada yang kejadian di sini, ada yang korban di sini. Tahun berapa saya ingat terus. Soalnya apa? Saya mulai cari ikan di sini itu tahun 85. Jadi memahami semua. Itu. Siluman yang ada di sini pernah diajak dialog nggak, Bah, oleh orang pintar mungkin? Kalau saya kadang-kadang 2 hari berturut-turut tangguin. Nah ketiga harinya saya bilang, coba dah nongol. Ini. Saya pengen ngobrol maksudnya yang sebenarnya. Tuh, kalau seandainya 2 hari kita nih nanggui orang itu terus pakai pakaiannya begitu kan. Itu. Jadi saya ketiga kalinya dia nggak nongol. Saya bilang, coba dah nongol, ini berteman sama saya atau istilahnya ngobrol. Saya pengen tahu sebenarnya gimana. Tuh, jadi kalau kita punya tekad begitu, dia nggak pernah mas begitu. Jadi entah gimana belum pernah. Tapi yang hal-hal yang enggak itu ya bukan main lah kalau di danau ini. Jangan main-main lah. Pokoknya yang penting itu tiap tahun entah bulan apa ya mas. Setiap tahun dapat korban terus di sini. Belum pernah dapat. Istilahnya 1 tahun kosong itu belum pernah. Ada terus yang korban, entah laki-laki, entah perempuan, entah gimana itu pasti. Korbannya dari penduduk sini, pribumi sini atau dari tamu, Bah? Kebanyakan dari tamu orang lain. Kalau dari kita, dari kampung Setu yang pribumi sini aja baru 2 orang. Itu baru 2 orang. Yang waktu itu tahun 90 saya tadi diceritain yang tenggelam itu habis mancing itu. Begitu. Nah terus 2 kalinya anak di situ tuh, di sini lagi sekolah mandi hilang. Itu baru SD kelas 4. Itu tamu atau orang nggak pernah diperingati, Bah? Diingatkan bahwa jangan berenang di sini atau gimana oleh warga di sini? Peringatin padahal itu. Cuman ya gimana itu kayaknya biasa-biasa aja begitu. Enggak terlalu istilahnya begitu. Jadi tetap dilanggar peringatannya ya? Iya, tapi tetap dilanggar terus ya orang sini. Yang anehnya terus menerus ya makan korbannya itu, Bah, setiap tahun? Setiap tahun pokok. Sampai dengan tahun ini juga ada? Ada ya, pokoknya tahun sekarang belum. Soalnya setiap korban itu air mulai naik. Tahun kemarin? Iya, Terakhir. tahun kemarin udah mentok, udah penuh.
tahun kemarin. Tuh, pas udah penuh baru berapa hari langsung. Itu orang tahun kemarin. Saya masih SD lah begitu. Setiap tahun pokoknya. Kalau yang korban di sini. Ada yang itu begitu bisa dikatakan lagi mancing, pancingnya nyangkut kita diambil, hilang. Kan begitu. Lagi mandi kepleset, hilang. Gitu. Tapi ya ketemu Wujudnya apa, terus. Abah? Gimana? Wujud makhluknya yang menampakkan ke Abah? Ya makhluknya ya itu seperti ada ular. Yang saya udah tahu, ada kepala, ada rambut. Yo. Semua udah pernah Udah lihat? pernah ya, udah pernah nanggui. Terus yang kepala kerbau, ada kerbonya lagi renang menuju ke pinggir. Kalau buaya putih itu ada, Pak? Belum pernah melihat saya itu. Tapi memang ada katanya. Ada, kalau ada mah ya ada, cuman kita yang kepala mata sendiri saya belum pernah lihat lah kalau buaya putih itu. Nah terkecuali kalau belut besar ya udah pernah. Belut besar. Belut Sebesar besar. apa, Bah? Itu sebesar istilahnya kalau ya segini nih lah. Sepaha ya. Iya sepaha gini nih. Cuman kira-kira ukuran paling 1,5 meter lah. Itu adanya di pinggir, cuman di atas rumput. Tuh, waktu itu saya juga lagi mancing, adanya di pinggir. Tuh, jadi saya kan berdua. Saya tekadnya mau dibacok, mau diambil. Kata teman saya, jangan Mang. Itu saya pikir kok kenapa merupa ikan. Saya lagi cari ikan, lagi cari nafkah. Kok kenapa ada ikan nggak diambil? Tuh, kalau seandainya bukan belut beneran, ya jangan merupa ikan. Saya bilang kan begitu. Lihat saya mau diambil itu. Ikannya belut yang besar itu, cuman adanya posisi di atas rumput. Posisinya adanya di pinggir, kira-kira air sedalam inilah airnya tuh. Itu adanya di sebelah sana tuh. Di Cungkulan di sebelah kidul gunung aja yang banyak lampu-lampu itu tuh pas tuh. Adanya di situ. Nah tahun kemarin lagi tahun sekarang tahun 2015 lah tuh melihat ikan gabus. Nggak ngomong bohong, kalau seandainya saya udah dibacok itu dibagi 1 RT kebagi ikannya, dagingnya masih ikan gabus. Sebesar apa, Bah? Itu seperti orang pas. Panjangnya, besarnya kayak orang, itu ikan gabus. Itu pas saya lagi mancing ikan gabus, lagi musim rame ikan gabus itu. Saya ditengok, dikirain saya bukan ikan gabus, dikirain kayu kelapa, habis banjir kan. Pas saya udah melangkah 2 kali, dia berjalan menggeluyur. Tuh, udah saya ambil golok itu, jadi udah keburu ke tengah dulu ke air segini. Saya kalau itu mah istilahnya bukan jangan menyalahkan saya, menyalahkan dia sendiri. Kalau seandainya jangan merupa ikan, saya lagi cari ikan buat nafkah keluarga. Kalau kata orang mah kalau nanggui begini, jangan suka diambil katanya kan begini. Tapi saya tekadnya nggak begitu. Tekadnya saya lagi cari ikan, ada ikan kok kenapa nggak diambil, kan begitu saya. Tapi ya saya itu soalnya kalau di usaha di danau ini bukan setahun 2 tahun, dihitung aja mulai tahun 85 kan. Sampai sekarang, Bah? Sampai sekarang masih sekarang. Cuma sekarang kita udah berapa bulan nih nggak ngambil. Kenapa, Bah? Lagi banyak kerjaan di sawah kan, lagi nyangkul terus. Itu semenjak enggak ngambil habis lebaran haji. Nah, tadi Abah yang bilang kalau di sini dikasih sesajen kepala Kerbau. kerbau
Itu mungkin nggak akan memakan korban lagi, Bah ya? Enggak. Itu Dia- mimpi Abah atau Abah ngobrol, berdialog dengan mereka? Kata teman saya yang lebih memahami istilahnya, yang di sini tempatnya Uyut ini dia tahu. Jadi dia sering dialog kan. Tuh. Malah dia kalau seandainya ada orang sakit katanya kesampet kan, tuh kata kita di sini, kata teman kita bilangnya panggil aja yang menjaga di sini seluruhnya danau di sini namanya Ki Karja. Tuh kata teman saya tuh, jadi dia makanya kudu harus dikasih sesajennya kepala kerbau itu, kata dia langsung dialog langsung dengan Ki Karja. Makanya sampai kapanpun di sini ya terus menerus korban. Saya belum berani ngomong sama teman-teman saya yang tukang jaring di sini, saya belum berani, takut nggak percaya. Begitu. Kepala desanya udah dikasih tahu, Bah? Belum Sampai kepala desa ya? belum. Pokoknya sama siapapun juga belum pernah berani ngomong, baru nih sekarang istilahnya. Ini barangkali istilahnya ada yang di sini, ya tolong jangan ganggu dan nafsi-nafsi lah. Ya, istilahnya udah beda alam kan itu. Kita makanya cerita begini kita udah diniatin, kita udah buat nafkah keluarga kan. Tolonglah kalau seandainya ada di sini. Jadi kalau orang pribumi cenderung nggak diganggu ya, Bah ya? Enggak, kalau orang pribumi. Kebanyakan tamu gitu. Banyakannya tamu. Bah, ada nggak setelah Abah mencari ikan, terus Abah diikutin sampai ke rumah oleh makhluk di sini, ada nggak, Pak? Belum pernah kalau masalah. Belum pernah ya? Iya. Terkecuali kalau kita berangkatnya udah jam 4 udah mau azan subuh. Tuh. Kalau kita seandainya bawa sudu manggul nih, udah berapa kali diikutin yang sama juga manggul itu juga, bawa sudu juga. Itu. Dikirain saya makan jarangnya kira-kira 50 meter atau 60 meter, dikirain saya kan kawan. Tuh, jadi ya udah jalan terus. Tapi pas giliran udah mau nyampe ke pinggir danaunya, nggak ada, ini kemana? Berkali-kali malah. Kalau dari danau ini kalau mau pulang ke rumah itu belum pernah, yang nyampe ke rumah itu belum pernah, Mas. Terkecuali kita mau berangkat berkali-kali itu. Ada yang ngikutin dari belakang. Bentuknya apa, Bah? Orang. Jadi ngelihatnya orang itu yang bawa sudu itu jadi yang biasa kita nyudu yang sehari-hari bareng. Tuh, jadi kan pikir saya si A si B itu mau berangkat ya ongkong ke jalan. Padahal sebenarnya bukan orang itu. Bukan ya? orang. Itu. Jadi ngerupanya sama-sama yang istilah yang biasa cari ikan sehari-hari. Ngerupainya. Makanya kalau kadang-kadang yang kita cari ikan di sini, kita maaf ini ya, kita yang orang nggak punya apa-apa, kita tek aja mau usaha aja kan, cari nafkah buat keluarga. Tuh, jadi ada begini ya udah biasa aja kan begitu. Orang kita nggak mau ganggu dia, orang mau usaha kan beda tujuan. Tapi kalau seandainya yang orang seperti ibaratnya Angjo, ibaratnya kan begitu, kan udah tahu di sini ada begini, di sini ada begini, di sini ada begini, pokoknya yang udah tahu, berangkat malam itu sendirian nggak bakal berani. Saya tanya kok kenang apa? Kok katanya punya ini apa? Mata batin, punya kelebihan. Baru jam 12 aja nggak berani, takut ya. Di sana ada gini, tayul saya bilang kan begitu. Ya memang kita juga sering nanggui segala apa juga sering, cuman kita tujuannya nggak begitu. Nomor satu tujuan kita, tujuannya kita udah tujuan bulatnya udah mau usaha, mau nafkah terserah gitu. Kecuali kalau niatnya jelek mungkin, Bah ya. Nah itu baru kalau niatnya jelek baru diganggu lagi kan. Pasti kejadian ya. Pasti kejadian kalau niatnya jelek. Kalau tujuannya jelek, apalagi kita tujuannya jelek kalau di danau ini, Mas, terus terang aja
kita kalau orang tamu apalagi punya tujuan jelek, jangan macam-macam. Buang air ludah aja nggak permisi, resikonya. Memang di sini nggak apa-apa nyampe ke rumah. Pokoknya mulai aman belum ada 10 tahun, paling sekitar 7 tahun 8 tahun ini nih baru. Di sini aman mulai semenjak rame ini nih. Udah nggak ada. Dulu mah kita kalau ada orang tamu bener-bener permisi di sini itu betul-betul di danau ini. Apalagi kita mempunyai tujuan yang jelek kan begitu. Buang air ludah juga kayak apa. Lalu bah, katanya di sini nggak boleh pakai perahu motor. Iya betul. Pakai mesin itu perahu pakai mesin. Iya. Kenapa bah? Ini cerita dari orang tua. Saya belum nanggui sama sekali itu masalah itu. Itu jadi yang pengawal di danau ini, sekelilingnya danau ini, kalau giliran dia lagi keliling itu membawanya perahu. Perahu itu bukan kayu, bukan besi, emas. Tuh, perahu itu makanya kalau seandainya ada perahu di sini nggak boleh sama sekali. Tuh ceritanya nih. Jadi makanya sekarang bangkrut itu Mas, terang aja ya. Jadi yang menunggu di sini tidak menerimakan. Usaha apa dulu di sini bah? Ya itu kan istilahnya yang di sini itu warung-warung segala macam itu. Yang warung itu kan punya PT semua. Nah perahunya ada berapa? Kalau satu putaran aja dulu bayar berapa? Oh untuk wisata ya bah? Iya. Tuh jadi banyak yang kejadian, banyak orang tenggelam, ya untung nggak ada yang korban. Kan jadi istilahnya yang ini nulung, yang ini nolong, yang ini nolong, jadi nggak sempet sampai korban lah gitu. Jadi sekarang kan bangkrut. Itu perahunya semua pakai mesin. Pakai mesin itu. Jadi merasa terganggu mungkin ya. Mungkin itu. Pengawal yang tadi. Iya. Tuh. Jadi yang awal setiap keliling itu kan pakainya dia perahu, cuman terbentuknya emas. Kan itu. Makanya sampai kapan pun di sini yang nggak boleh. Itu apalagi itu yang pakai mesin. Kita bikin bikin getek aja yang terbentuk perahu itu nggak boleh, kata orang tua dulu. Maksudnya itu bukan berbentuk perahu ya bah ya, tidak boleh ya, hanya getek gitu bah. Getek iya. Jadi jangan coba-coba berbentuk perahu. Terbentuk perahu, betul itu. Pantas saya lihat di sini nggak ada perahu. Iya, meskipun itu. nggak ada mesinnya bah ya. Mesinnya iya. Apalagi itu udah ada mesinnya, udah terbentuk istilahnya perahu beneran kan itu. Kita getek aja yang terbentuk perahu itu nggak boleh. PT sempat berapa tahun bah? Paling itu rame-ramenya ya 2 tahun jalan itu habis. Udah mati nggak ada. Itu perahunya di pinggir itu ada berapa? Di sini 1, di sana 1. Berarti belum diangkat itu masih ada 2 yang belum diangkat. Ada korban bah? Waktu itu cuman dengar korban nggak ada Mas. Jadi istilahnya mau yang korban ketumpu, kawan-kawan pada nolongin lah, biarpun pakai baju pelampung segala macam. Itu belum sempat ada yang korban. Jadi akhirnya lama-lama ya pendatang pada bubar kan. Tahu sendiri sih. Ini mau korban, ini mau korban, ini mau korban, kan orang-orang jadi Karena akhirnya terbalik takut. tadi ya. Iya. Tenggelam, bocor mungkin. Bocor segala macam kan itu. Padahal perahu bagus-bagus ya bah ya. Oh bukan bagus-bagus lagi itu. Nyampe sekarang juga udah berapa tahun itu masih nggak karat, nggak apa. Makanya kalau kita selalu terus dipikirin kayak nggak masuk akal Mas di danau ini. Itu bukan masalah kita itu nggak ngitung ratus ton ikan, itu ribuan ton. Benar Mas. Ya jangan banyak-banyak, 1 orang 10 kilo aja. Dikali paling sedikit 50 orang paling sedikit. Sehari 10 kilo selama 1 tahun, bayangin kalau masalah ikan ini.
kan nggak masuk akal juga air segini. Nah, sekali ngambil nih, apalagi nih sebentar lagi nih kalau udah naik sedikit, lihat orang cari ikan yang di pinggir, yang di tengah. Jadi semakin penuh airnya semakin banyak. Semakin banyak itu. Nggak tahu datangnya dari mana ya, Bang? Dari mana? Iya. Nggak bisa habis lagi. Nggak bisa habis sebelum kering. Nih kalau udah kering aja, pas kering udah nggak ada airnya, sedikit pun nggak ada airnya. Kalau ada banjir itu udah yang namanya ikan itu kalau kita mau diambil, cuman belum gede, paling segini-gini. Yang setiap air mengalir dari atas, kita yang udah pernah alami, Mas, nginjek bukan di tanah, di atas air ikan mujair itu yang setiap air mengalir itu berkali-kali itu, padahal udah kering, tadinya kering, mulai ada banjir. Tuh, kalau banjir yang penting nyampe di sini nih, nyampe di sini. Kita nggak nginjek. Sampai sini, Bah. Ya kalau penuh aja nyampe di sini. Maksudnya yang di sini kan agak, istilahnya apa itu kan agak turun kan, jadi air kan mengalirnya kan itu yang di situ tuh. Udah pernah tuh nggak nginjek tanah sepanjang air mengalir itu berapa ratus meter, belum pernah. Di atas ikan semua begitu. Tapi ya udah, enggak, istilahnya enggak takut, enggak apa segala macam saya. Orang tekannya kita mau usaha aja kan itu. Takut anak istri enggak jajan kan. Itu. Jenisnya apa tadi, Bah? Mujair, gabus ya, Bah? Mujair, gabus, lele, ikan wader kan itu. Terus udang. Pokoknya mulai 2 tahun ini enggak ada udang, enggak ada bosok. Bah, Ya. pernah nggak ada hari-hari sepi pada waktu Abah ngejaring ikan? Sepi nggak dapat gitu? Kalau pas istilahnya nggak dapat sama sekali, Ya. sering Sering juga. Kenapa, Bah? Kenapa? Saya nanya sama teman, kau kenapa semalam nggak ada yang turun? Nah, kata kawan, kata orang ini, katanya hari ini nggak boleh ada orang turun. Tuh. Tapi kalau sebagai kita, istilahnya nggak begitu saya. Kok pantesan saya semalam berangkat jam 12 apa jam 1 nggak dapat apa-apa, ya itu. Sering nyampe di sini 1 pun, biasanya orang banyak itu nggak ada itu, berkali-kali. Sudah diperingati Abah padahal? Iya, padahal. Cuma oleh saya, siapa, Bah, diperingatinya? gimana? Diperingati oleh siapa jangan cari ikan? Ya tukang jaring juga. Oh, Cuman percuma. saya meringatin begitu, istilahnya nggak tahu langsung. Pokoknya yang nggak tahu Nggak aja peduli kan lah, saya. Pak, ya? Iya kan nggak tahu. Yang meringatin sama teman saya lagi kan tuh. Maksudnya kata dia, kata si A, katanya malam ini nggak boleh turun kan begitu. Ada alasannya kenapa, Bah? Tuh, nah saya kok kena apa? Nggak ada yang turun 1 pun katanya. Kata mamang ini katanya ada suara malam ini nggak boleh ada yang turun di danau. Tuh. Kan dia beralasan begitu. Pas saya Ada ditanya, suara ya? Iya ada suara katanya, kan nggak boleh ada yang turun. Kan kita kan nggak tahu bahwa itu bilang begini-begini, nggak tahu. Cuma saya kan maksa, namanya nggak tahu. Ya memang nggak dapet apa-apa. Udah pernah. Nah terus ada lagi begini. Malam itu pas di sini nggak 1 pun nggak ada. Saya jaring, ditarik, diputar, itu yang namanya gabus. Narik jaring begini, dia narik lagi. Dia narik lagi tuh jaring. Tuh. Saking besarnya ikan gabus. Tuh. Jadi saya nggak kuat, lepas lagi kan. Dilepas lagi. Sekian menit saya mulai ambat lagi. Tuh. Tapi biasa lagi kan. Tuh. Cuman rasa dal gitu aja kan, ditambang di jaring itu. Nah akhirnya 1 pun nggak ada yang dapat. Maksudnya nggak kena begitu kan. Nggak kena. Putus talinya? Putus mah enggak, jadi ikan itu 1 pun nggak ada. Nggak ada. Kemana larinya, padahal udah ketingker semua, udah keputar semua sama jaring. Tapi bisa begitu. Terus saya juga yang ngalamin begitu 2 kali pokoknya. Pas nggak ada orang sama sekali. Saya nanya lagi, semalam nggak ada yang turun di mana? Kata ini, katanya hari ini suruh perek dulu. Lagi ada gini katanya.
Pandang saya semalam narik yang namanya ikan itu jaring, ikan gabus. Sama di jaring dia narik lagi. Sampai saya begitu digetek nggak kuat. Sampai narik lagi. Saya lepas lagi sekian menit saya ambat lagi tuh kuat. Tapi kuat ikan masih banyak itu. Beraswa, tapi giliran habis satu pun nggak dapat. Kan nggak masuk akal juga, padahal udah masuk di dalam jaring, cuman belum keangkat, yang nggak masuk akal, begitu. Nah, cuman saya bilang, Tio jangan ganggu, saya lagi usaha, ya ongkong aja lah saya bilang begitu. Ya udah biasa, ya udah pulang, orang udah nggak dapat. Jadi untuk sobat Malam Mencekam, daya tarik dari Danau Setu Patok ini luar biasa. Kalau siang hari wajahnya begitu menawan ya. Kalau malam hari seperti malam Sabtu atau malam Minggu weekend di sini ramai ya Pak ya? Ramai, iya ramai. Ramai sekali, apalagi muda-mudi ya Pak ya? Iya. Bah, ada pesan nggak untuk yang nonton nih? Ya kalau pesan saya itu yang saya asli pribumi sini, kalau seandainya mas-mas ini kan orang pendatang, itu saya pesannya begini, kalau sewaktu saat main ke sini lagi saya titip tolong jangan ceroboh lah. Jangan sompral Pak ya? Iya jangan ceroboh aja, istilahnya segala apapun, apalagi mau buang air besar apa air kecil apa air ludah itu kudu harus permisi dulu lah. Jangan sampai di danau itu Pak ya? Kalau di luar sih nggak apa-apa. Kalau di luar nggak apa-apa, yang penting jangan nyampe ke lingkungan air ini. Iya danau ini. Tuh, titip saya segitu aja Mas. Iya. Tolong kalau mau main di danau ini lah, entah siapa itu, jangan sampai kalau mau nginjek atau mau main di danau Setu ini, saya titip. Soalnya saya pribumi di sini. Itu. Oke, Bah. Iya. Kalau berenang juga tidak disarankan, Bah ya? Tidak. Jangan sampai berenang di sini ya. Iya, jangan sampai lah. Pokoknya jangan macam-macam aja, apalagi sampai berenang. Kalau bisa cuci kaki, cuci tangan juga, tolong. Jangan. Jangan. Nah kalau seandainya maksa, kudu harus permisi dulu, nah, istilahnya kan. Begitu. Selalu kejadian setelah melakukan itu, Bah ya, orang-orang melakukan itu jadi korban ya. Jadi korban ya, betul itu. Oke, Mbah Suwanda, hanya sayang Abah tidak mengetahui asal usul. Mungkin barangkali di sini ada kerajaan atau apa ya Bah ya, kerajaan Iya, siluman. Iya, Abah nggak mengetahui itu Bah ya? Tidak sama sekali. Atau mungkin memang tidak ada Bah ya? Kayaknya tidak ada itu. Tidak ada. Iya, Hanya tidak penunggu-penunggu di sini. ada. Penunggu-penunggu di sini saja. Baiklah, Sobat MM, itu cerita dari Abah Suwanda. Begitu saja. Kalau Anda ke Cirebon jangan lupa ke Setu Patok, tempatnya bagus, ramai dikunjungi orang. Terima kasih Abah Suwanda atas ceritanya Bah ya. Iya, amin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan Abah juga mudah-mudahan rezekinya tambah banyak Bah ya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.